Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidongten. Salam kebijakan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah English Religious Study, di sini saya akan mempresentasikan tentang tulisan saya, atau saya akan bertanggung jawab tentang argumen yang telah saya tulis. Salam hormat untuk dosen Pak Ihya tentunya, yang selalu tidak pernah bosan mendampingi mahasiswanya yang meskipun kelakuannya masih kayak siswa. Salam hormat, Pak. Oke. Tulisan saya berjudul Fantasi Agama dan Fajar Pembiasan Kesadaran di Tengah Pandemi. Realitas seputar keberagaman tentu sangat mewarnai huru-hara sosial di tengah pandemi. Agama yang di dalamnya berisikan muatan makan eskatologis seringkali membuat gaduh masyarakat, aparat mungkin, bahkan juga pemerintah. Lantaran perangkat dogmatis yang mengisi agama tidak jarang membuat pemeluknya kecanduan ganjaran. Sebab pemeluk agama lebih mementingkan pahala daripada konsekuensi yang akan menimpa. Seakan-akan mereka anggapannya gini, virus ini yang buat Tuhan, dan saya harus takut sama virus. Masih bermacam-macam, banyak keragaman sebenarnya. Di sholat Jumat yang dilarang untuk sholat Jumat untuk pergi ke masjid dan kita tidak berkumpul berjamaah. Tidak terlepas oleh tadi, sebab pemeluk agama lebih mementingkan pahala daripada konsekuensi yang menimpanya. Padahal dalam Islam sendiri itu, Islam sendiri merupakan agama rasional, di mana ketetapan hukum dalam Islam sangat terikat dengan perkembangan situasi dan juga kondisi. Artinya, jika suatu perkara wajib ataupun tidak perlu disertai dengan energitas antara dimensi istinbatiyah dengan kontekstualitas ataupun realitas sosial, seperti tertulis di dalam kitab Qawaidul Fiqh Al-Adatul Muhkamah, yang artinya itu adat adalah hal yang dihukum. Artinya Islam modernisasi, di mana Islam harus menerima adat istiadat. Yang penting nilainya tidak melenceng dari agama kita, seperti itu menurut saya. Dalam Islam juga dikenal apa yang disebut sebagai maqasidus syariah, yang berisikan bahwa syariat Islam bukanlah sesuatu yang hampa dan tirani tanpa memiliki arti dan tujuan yang pasti.
tujuan daripada syariat Islam itu sendiri adalah menjaga agama, menjaga akal agar kita bisa berpikir, menjaga jiwa, menjaga nafsu. Ini yang paling berat. Menjaga keluarga, menjaga harta. Bisa kita simpulkan di sini, sudah menjadi keharusan bila suatu ketetapan hukum Islam merupakan manifestasi dari al-usul khamsah yang 5 tadi itu, tentang apa? Menjaga agama, menjaga jiwa dan sebagainya. Biasa saja ya, jika ada pertentangan di antara dua prinsip, seperti kasus kewajiban sholat Jumat dan kewajiban diri dari virus corona, maka hal tersebut dikendalikan pada maslahat. Cara pengimplementasiannya adalah pengimplementasian kemaslahatan itu dengan memastikan di antara keduanya mana yang lebih dapat mencegah kemudaratan atau mengambil satu pilihan yang memiliki dampak kemudaratan terkecil. Argumen tadi mungkin dapatlah dijadikan sebagai landasan untuk memilih menjaga diri daripada melaksanakan sholat Jumat, sebab di antara dua pilihan yang tumpang tindih, artinya enggak tumpang tindih, enggak seimbang. Sholat Jumat memiliki dampak kemudaratan yang besar dibandingkan dengan menjaga diri dari virus corona, yang memiliki tingkat kemudaratan lebih kecil. Maka sudah pasti pilihan yang bijak ialah memilih terhadap pilihan poin kedua. Artinya jika kita sudah tahu bahwa virus ini berbahaya gitu, jadi itu sudah darurat, dan maka tadi itu kan ada dalam di fikih ini ada, lupa ya, al-mudaratu tabihul mahdur, al-mudaratu tabihul mahdur, ya seperti itu. Maaf jika ada kesalahan lafaz. Artinya dalam kondisi darurat hal-hal yang terlarang itu dibolehkan. Ya contohnya kayak virus ini kan emang berbahaya. Oke lah, kita kita tidak tahu seberbahaya apa virus ini, karena virus COVID ini tidak adanya transparansi data dari pemerintah, itu yang membuat masyarakatnya sendiri tidak percaya. Justru pemerintahnya sendiri pun telah membuat gaduh, seperti kemarin konser di saat rakyat disuruh PSBB, rakyat disuruh kerja di rumah saja, tapi pemerintahnya sendiri mengadakan konser, dan itu pun semua tidak memakai masker. Jadi haraplah kepada pemerintah juga harus lebih introspeksi diri lah, agar kita sama-sama menjaga. Kalau kayak kemarin kan malah mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sendiri. Ini salah besar menurut saya. Benar-benar salah besar.
karena pemerintah ketika rakyat disuruh jangan berkerumun, rakyat jangan berkumpul, pemerintah sendiri mengadakan konser besar-besaran, dan itu semua tidak pakai masker. Makanya ketika takbiran, mereka gak takbiran, tapi konser takbir. Saya harap pemerintah Indonesia ini lebih tegas lagi lah. Oke, kita kembali ke pembahasan. Akan menjadi catatan untuk kita semua. Bila saja pemeluk agama telah mendahulukan ego pribadi daripada rasionalitas dan akal budi, maka bisa dipastikan pemeluk agama tersebut terjebak pada bidang saya katakan kebodohan. Oke. Yang terjadi ini akan pemeluk agama sendiri itu akan terjebak dalam lubang kebodohan. Dari sini perkataan Ludwig Feuerbach saat mengomentari agama ada benarnya. Feuerbach berkata, agama adalah penghalang kemajuan eksistensi agama. Berdasarkan corak pandang Feuerbach, selalu menuntun manusia agar berpikiran sipil, dogmatis, dan konservatif. Agama selalu mengarahkan manusia untuk menatap pada dunia metafisik, fiktif, imajinatif, dan ya itu. Cerminan daripada tipologi Feuerbach akhirnya membawa masyarakat di tengah pandemi ini kepada fantasi-fantasi keberagaman. Mereka tidak mempedulikan dunia yang penuh wabah dan derita yang bersifat sementara, karena yang mereka pedulikan adalah dunia yang abadi, akhirat. Dalam Islam itu, kalau Feuerbach gitu, bukan akhirat. Ya kembali ke tadi, sebab pemeluk agama ini terlalu mementingkan pahala daripada konsekuensi dampak dari virus ini. Fantasi agama sendiri akan mengikuti yang diasumsikan oleh karma, akan menjebak manusia dalam jurang kesadaran palsu. Itu yang saya tulis. Fantasi agama dalam samudera pemikiran penempatan fantasi agama dalam sistematika filsafat lebih tepat diletakkan pada tema seputar ideologi. Memahami ideologi sebagai pengandaian spekulatif yang berupa prinsip-prinsip yang dan nilai-nilai moralitas serta keyakinan maupun kepentingan politik. Pengandaian seperti ini pada akhirnya menyeret manusia pada kesadaran palsu. Sebab nanti yang akan terjadi ini, manusia akan diselimuti dengan ide-ide tertentu yang berasal dari pencipta ideologi.
Tapi kemudian membahas seputar ideologinya dengan menganalogikan ideologi persis seperti kamera obscura, di mana suatu objek yang ditampilkan melalui perantara kamera obscura akan terlihat terbalik. Sebagai dampak intervensi ideologi inilah apa yang bisa disebut sebagai kesadaran palsu. Ideologi dalam perspektif maupun ideologi dalam arti fantasi dalam tulisan ini, tentang yang saya tulis ini, tentang perspektif maupun ideologi dalam arti fantasi yang saya tulis sama-sama berdampak pada kemunduran perspektif dan pembalikan objek. Adanya ideologi ataupun fungsi beragama meniscayakan pembiasan terhadap pemahaman keberagaman dan akan berdampak pada pemahaman dan kesadaran beragama. Jadi saya simpulkan, bila saya pembaharuan agama seseorang mengedepankan aspek rasional dan akal budi, maka sudah pasti tipologi keberagamaan yang dianutnya berorientasi kepada kosmopolitan. Dalam aspek ini, agama tidak dipandang sebatas dogma-dogma semata, namun juga dapat mengantarkan pemeluknya pada kebijaksanaan, kedewasaan, mendapat pencerahan, bahkan inspirasi dan sumber kemajuan. Corak seperti itu, dengan corak seperti itu, artinya tadi bahwa agama tidak hanya sebagai ideologi ataupun agama sebagainya lah. Agama itu juga mengantarkan kita kepada kedewasaan, kebijaksanaan. Kita dapat pencerahan gitu. Sesuai dengan fungsi agama sendiri, menjaga manusia dari kekacauan. Agama berasal dari kata Sanskerta tersebut. A artinya tidak dan gama artinya kacau. Sebaliknya, jika corak keberagaman seseorang mengedepankan aspek egosentris diri sendiri sebagai dampak dan fantasi agama, maka tipologi dan konstruksi keberagaman akan berorientasi kepada negatif thinking, kepicikan, pekerdilan, penyempitan berpikir, kefanatikan, kolot, konservatif. Bahkan ini nanti juga mungkin akan dianggap bahwa agama sebagai penghalang kemajuan, seperti yang dikatakan Verbah tadi. Oke, saya kira cukup. Sehat selalu Pak Ihya dan keluarganya. Di sini ya kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya MZ Daul Haq pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.